Hai adik-adik, salam sejahtera bagi kamu. Kamu kuat, kamu hebat, dan kamu penuh berkat. Karena siapa? Ya, karena Yesus Kristus Tuhan sangat mengasihimu. Ia rela menderita dan mati di tiang kayu salib karena kamu sangat berharga di matanya. Namun adik-adik, ternyata ada satu orang murid Yesus yang meragukan kebangkitan Yesus saat itu. Siapakah dia? Nah, saat ini kita akan mendengarkan cerita tentang penampakan diri Yesus Kristus kepada Thomas setelah Yesus bangkit. Peristiwa kebangkitan Yesus Kristus merupakan peristiwa yang terus diceritakan dari waktu ke waktu. Penampakan diri Yesus setelah ia bangkit dari maut merupakan simbol kemenangan yang sampai saat ini kita peringati. Bagaimana proses penampakan itu terjadi? Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Hah? Siapa orang ini? Siapa orang ini? Bukankah semua pintu sudah kita kunci? Apakah inilah Yesus Kristus? Mereka yang berkumpul di saat itu menjadi sangat heran dan bertanya-tanya dalam hati mereka. Sesudah berkata demikian, Yesus Kristus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita karena mereka telah melihat Tuhan. Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ketika murid-murid berkumpul kembali, hadirlah Thomas di tempat itu. Thomas, kami telah melihat Yesus. Ya Thomas, kami telah menyaksikan Yesus. Ia menunjukkan luka pada lambung dan tangannya kepada kami dan memberikan Roh Kudus bagi kami. Ia sungguh-sungguh telah bangkit. Yesus kan sudah mati dan tidak ada lagi dikubur. Bagaimana mungkin kalian melihatnya? Di mana kalian bertemu dengannya? Thomas, Yesus sudah bangkit. Kami melihatnya di sini. Di sini? Bagaimana mungkin Yesus ada di sini? Awalnya kami tidak percaya. Keraguan memenuhi hati kami. Tapi semua pintu telah kami kunci. Bagaimana caranya ia masuk tanpa membuka pintu? Terlebih lagi, ia menunjukkan lubang di telapak tangan dan luka di lambungnya. Apa yang kalian bicarakan ini? Aku sama sekali tidak percaya. Ini bukanlah hal yang masuk akal. Kalian pasti salah lihat. Thomas, kami semua menyaksikannya. Yesus guru kita sudah bangkit dan menampakkan diri kepada kami. Tidak, aku tidak akan percaya bahwa yang menampakkan diri itu adalah guru kita Yesus Kristus sebelum aku melihatnya dengan mataku sendiri dan memegangnya. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan Thomas masih mempertahankan keraguannya, tiba-tiba hadirlah Yesus Kristus dan menampakkan diri kedua kalinya di tempat itu. Damai sejahtera menyertai kamu. Suara itu kembali didengar lagi oleh para murid. Suara yang tidak asing di telinga mereka. Ya, Yesus kembali menampakkan diri. Mereka sangat terkejut karena pada saat itu pintu-pintu sedang terkunci. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Yesus Kristus sangat mengasihi Thomas. Ia mengizinkan Thomas untuk menyentuhnya. Ia ingin Thomas percaya bahwa dirinya benar-benar bangkit. Ya Tuhanku dan Allahku,
Sekarang karena Thomas sudah melihat, maka ia percaya kalau Yesus Kristus Tuhan benar-benar bangkit. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nah adik-adik, seperti itulah Yesus menampakkan dirinya kepada Thomas. Bila saat ini kita telah diberi kesempatan dan menerima anugerah untuk percaya kepada Allah, maka tetaplah percaya meski kadang kita tidak menyadari serta melihat perbuatannya yang besar. Keraguan, kekhawatiran, dan ketidakpercayaan tidak mengubah apapun, tetapi kepercayaan kepada Allah mengubah segalanya. Seperti kata-kata dan pesan Tuhan Yesus dalam Yohanes 20 ayat 29. Makarioi hoime idontes kai pisteusantes. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya. Tetaplah setia untuk bertumbuh dalam iman dan pengharapan kalian. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.